penting jalanin aja, yang penting sama-sama punya niat baik, tujuan baik, pasti dikasih jalan yang terbaik, gitu aja. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh, ya kan? Ya jelas, ya pernikahannya batal. Kalau pernikahannya batal berarti berzina. Tidak lagi ada kata lain kecuali pernikahannya haram, maka apa yang dilakukannya, hubungan suami istrinya itu menjadi haram, dan itu bukan pernikahan tapi perzinahan. Rahasia lah, biarkan saya dan Lini yang tahu. Itu udah tanggung jawab sebagai manusia gitu, maksudnya di saat kita namanya dikasih jodoh, dikasih pernikahan, ya itu adalah suatu tanggung jawab gitu loh maksudnya. Alhamdulillah kalau saya itu nggak pernah mengharapkan punya impian atau apa, tapi saya itu punya impiannya selalu saya dengan yang di atas. Dan kalau misalkan saya memberitahu, takutnya nggak jadi, deg-degan kan, maksudnya kasihan, jadi doakan aja lah. Semoga di tahun ini goals Iki tercapai, amin. Minggu 7 Mei 2023 kemarin menjadi hari paling indah bagi pasangan kekasih Rizky Febian dan Mahalini. Setelah setahun menjalin hubungan, keduanya resmi bertunangan. Rizky Febian dengan penuh kemantapan mengutarakan isi hatinya saat melamar pujaan hatinya di hadapan keluarga besar Mahalini. Namun, di balik kemeriahan lamaran Rizky dan Mahalini yang kemarin digelar, meninggalkan tanda tanya mengenai keyakinan mereka. Dari hal itu juga tersiar kabar jika Sule sempat jatuh sakit sebelum prosesi lamaran digelar. Tidak itu saja, beredar kabar miring jika Sule tidak menghadiri prosesi lamaran putra sulungnya itu. Lamaran yang kemarin digelar pada tanggal 7 Mei 2023, siapa sangka ternyata meninggalkan teka-teki kapan Rizky Febian dan Mahalini akan melangsungkan pernikahannya. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pada minggu kemarin, tepatnya 7 Mei 2023, Rizky Febian resmi melamar kekasihnya, Mahalini. Acara lamaran itu sendiri digelar cukup mewah. Dalam balutan motif batik yang dikenakannya, pasangan kekasih Rizky Febian dan Mahalini tampak begitu serasi saat keduanya menjalani prosesi lamaran yang berlangsung meriah dengan dihadiri tamu-tamu undangan dari orang-orang terdekat mereka. Di hadapan keluarga besar Mahalini, Rizky Febian dengan mantap mengutarakan isi hatinya saat melamar gadis pujaan hatinya itu. Putra sulung komedian Sule itu mengungkapkan jika dirinya ingin menjalani hidup bersama-sama yang penuh dengan kebaikan bersama sang kekasih hati. Namun, di balik meriahnya prosesi lamaran tersebut, terungkap sebuah fakta jika Rizky Febian dan Mahalini diketahui mempunyai keyakinan yang berbeda. Perbedaan keyakinan di antara keduanya itu pula yang menjadi sorotan tajam dari netizen belakangan ini. Perbedaan keyakinan antara Rizky Febian dan sang kekasih turut menuai beragam komentar. Ada yang mendukung, ada juga yang mengingatkan. Meski berbeda keyakinan, Rizky dan Mahalini tetap akan melanjutkan hubungannya. Lantas seperti apa potret momen pertunangan Rizky Febian dan Mahalini kemarin? Akankah perbedaan keyakinan itu telah menemui titik kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga nantinya? Alhamdulillah kalau saya itu nggak pernah mengharapkan punya impian atau apa, tapi saya itu punya impiannya selalu saya dengan yang di atas. Dan kalau misalkan saya memberitahu, takutnya nggak jadi, deg-degan kan, maksudnya kasihan, jadi doakan aja lah. Semoga di tahun ini goals Iki tercapai, amin. Iya, aku kemarin di acaranya Mahalini, acara engagementnya Kak Iki dan Mahalini. Senang sekali sih bisa akhirnya mereka bisa sampai di tahap ini. Pastinya kita sebagai teman-teman juga pasti turut bersuka cita atas berita
mencapai yang bahagia itu. Mereka emang udah cocok ya, emang mungkin udah jodoh gitu, dan emang udah cocok gitu kali ya, udah ketemu jodohnya. Harapannya semoga langgeng, terus lancar acaranya gitu sampai hari H. Terlepas dari itu, selain dari itu, amat sangat maknanya dalam sekali karena mendoakan doa langsung dari orang tua tadi, terus berdoa bersama, jadi senang banget. Ya, Pak Rizky Febian, tentunya saya tidak menyalahkan percintaan seseorang. Orang bebas mencintai siapapun, gitu. Tapi tetap kita ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang memiliki kerangka hubungan agama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Rizky adalah beragama Muslim, tentunya ada kerangka Muslim yang harus diinikan. Ya. Maka hubungannya adalah bagaimana kita mencintai sesuatu tidak melampaui cinta kita kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya makanya tunggu aja nanti. Yang penting kan udah kasih tahu. Iki udah tahu, anak-anak aku tuh udah tahu, semuanya tuh udah tahu. Yang seharusnya bagaimana mereka udah tahu. Dan saya sebagai orang tua sudah ngasih tahu. Lo sudah ngasih tahu dong. Saya nanti disalahkan sebagai orang tua. Tapi kalau kamu mau jalanin, ya itu terserah mereka. Yang penting orang tua sudah ngasih tahu batasan-batasan yang harus dan yang enggaknya seperti apa. Kan kita sebagai orang tua jangan terlalu langsung judge orang. Wah beda nih, nggak boleh. Nggak dong, kita kasih tahu anaknya secara privacy itu kita gitu. Jadi nggak perlu dibesar-besarin lah urusan kayak seperti itu. Dua-duanya udah tahu. Maksudnya kita udah ngobrol empat mata. Ya, kalau mau jalanin dulu ya udah jalanin, namanya jodoh kita nggak tahu. Orang jalanin sampai puluhan tahun juga kalau bukan jodoh mah ya lepas juga gitu. Yang penting tahu aturannya kayak gimana, kamu harusnya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh ya kan, ya, biarin aja gitu. Kita lihat aja lah, Tuhan itu pasti ada rencana di balik semua lah kejadian inilah gitu. Dan kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun, itu intinya. Yang penting jalanin aja, yang penting sama-sama punya niat baik, tujuan baik, pasti dikasih jalan yang terbaik, itu aja. Semuanya support sih secara gimana kitanya saling support, semuanya support, walaupun yang penting itu positif dan masih dalam ruang lingkup yang wajar. Yang penting positif dan nggak jalannya kemana-mana. Pokoknya intinya aku juga minta doanya semoga kedepannya aku bisa sama-sama dia, bisa sama saling support, ngasih yang terbaik gitu. Intinya mah dia juga kan karir masih panjang, lagi cemerlang, dia lagi bagus-bagusnya. Jadi aku pengen sebagai support system dimana yang apapun yang dia inginkan, apapun yang dia capai, aku support, itu aja. Ya yang namanya itu kan harus masa sih harus serius terus kan. Entahkah itu bahasa bercanda atau apa, ya kita juga menanggapi biasa-biasa aja lah. Biarkan berjalan seperti air gitu. Jadi menilai orang itu kan nggak boleh ya kan. Artinya ya sepanjang ini sih lihat baik. Nah ini juga terkait dengan keluarga kan tidak boleh membicarakan keluarga kan. Jadi maaf karena kan nanti takutnya salah kan. Jadi kalau sih sepanjang ini dan nonton di TV juga baik-baik aja gitu. Iya, sangat dilarang dalam agama Islam. Bahkan negara kita pun demikian. Negara kita menjamin terhadap pemeluk agamanya, yakni ketika dia seorang muslim maka dia harus menikah dengan cara muslim, atau sebaliknya kalau memang bukan muslim menikah dengan cara muslim. Jadi harus ditegaskan kalau seorang muslim maka pasangannya pun harus muslim, berarti pernikahannya harus dengan cara muslim. Ya jelas ya pernikahannya batal. Kalau pernikahannya batal berarti berzina. Tidak lagi ada kata lain kecuali pernikahannya haram, maka apa yang dilakukannya, hubungan suami istrinya itu menjadi haram, dan itu bukan pernikahan tapi perzinahan. Di
balik kemeriahan prosesi lamaran Rizky Febian dan Mahalini, ternyata sempat beredar kabar jika Sule tidak akan menghadiri lamaran putra sulungnya. Namun, kabar miring itu akhirnya terbantahkan dengan beredarnya video kehadiran Sule yang mendampingi putra tercintanya melamar Mahalini, gadis pujaan hatinya. Dari raut wajahnya, Sule terlihat begitu bahagia menyaksikan putranya melamar kekasihnya. Berulang kali komedian kenamaan itu membagikan senyumnya. Dalam prosesi lamaran Iki, Sule tidak sendiri, melainkan ia hadir bersama anak-anaknya dan keluarga besarnya di acara spesial tersebut. Dan kabar lain yang tak kalah menariknya, Sule ternyata sempat sakit sebelum prosesi lamaran putra tercintanya digelar. Kondisi Sule yang tidak fit sebelum lamaran Iki digelar dibenarkan oleh Putri Delina. Lantas, seperti apa potret Sule saat mendampingi Iki dalam acara pertunangannya kemarin? Dan bagaimana pula support Putri Delina untuk sang kakak yang memutuskan melamar kekasihnya Mahalini untuk sebagai calon istrinya kelak? Tadi tuh aku sempat dapat kabar di grup, ayah tiba-tiba sakit. Nah, karena ayah udah ngomongnya bilangnya menggigil kayak mama. Kayak aku jadi panik kan. Ya alhamdulillah disyukurin lah. Nggak semuanya orang bisa kayak seperti gua kan, ya kita kan harus bersyukur gitu. Intinya bersyukur apapun itulah. Jujur aku senang banget hari ini. Itu biarkan saya berkaya mental ya. Terima kasih. Kalau saya sih punya persepsi pacaran itu kan namanya juga pacaran gitu kan. Kalau memang dia benar-benar, kalau mau benar-benar ya udah laksanain. Kalau cuman buat main-main ya buat apa? Jadinya ya saya tidak melihat oh ini dia kalangan ini terus oh ini orangnya kayak begini oh, dia itu seperti itu, enggak, jalanin aja. Ngejalanin kan mereka yang ngerasain kan juga Iki dan yang lain-lain. Saya nggak pernah ikut campur kalau urusan hal asmara kalau dengan anak. Pengen benar-benar ya udah, kalau mau benar-benar ya jalanin aja. Habis mau gimana lagi coba gitu kan, kita melarang-melarang juga. Manusia itu punya keinginan. Terus saya juga pernah ngalamin muda gitu. Artinya yang penting dia masih bisa menjaga nama baik keluarga, itu udah cukup. Lepas dari berbagai polemik mengenai perbedaan keyakinan antara Rizky Febian dengan Mahalini, siapa sangka lamaran yang digelar kemarin menyisakan teka-teki mengenai kapan keduanya akan melangsungkan pernikahan. Jika dilihat dari tanggal yang dipilih saat acara lamaran digelar, yakni 7 Mei 2023, maka ada kesamaan dengan kisah cinta keduanya. Seperti diketahui, Rizky Febian dan Mahalini menjalin ikatan cinta pada tanggal 7 Mei 2022. Dilihat dari tanggal yang dipilihnya, lantas mungkinkah Rizky Febian dan Mahalini akan kembali memilih tanggal 7 di bulan Agustus nanti sebagai tanggal ikrar pernikahan mereka? Itu udah tanggung jawab sebagai manusia gitu, maksudnya di saat kita namanya atas dikasih jodoh, dikasih pernikahan, ya itu adalah suatu tanggung jawab gitu loh maksudnya. Terus juga kalau ke depannya juga memang harus menjalankan apa yang harus dijalankan gitu. Kalau memang sudah menjadi istri ya menjadi istri. Siap nih kayaknya. Enggak, sebenarnya kalau dari menurut aku dari kita udah dikasih cobaan aja, itu maksudnya cobaan sebelum menikah atau sesudah itu juga berat. Aku juga sampai di titik ini tuh udah berat gitu loh. Jadi diterima aja. Saya mah nggak mau ikut campur urusan anak mah, itu mau urusan mereka, biarkan saja. Siapa yang nggak mau? Yang penting kalau misalkan itu udah jalannya, itu udah takdirnya, ya kenapa enggak kita jalanin. Jadi sekarang mau minta doanya aja yang terbaik. Yang terpenting selama aku punya niatan baik, punya tujuan yang baik, aku yakin Tuhan tidak pernah keliru memberikan apapun kepada Iki nantinya. Kalau aku pribadi nggak mengharapkan hal yang aneh-aneh gitu ya. Yang penting doa dari orang tua kan itu yang paling penting. Sebenarnya pada dasarnya karena aku tuh pengen sama-sama mencari seseorang yang memang saling support ya. Jadi ketika ketemu sama dia, Lini itu kita sama-sama support. Jadi walaupun perjalanan kan masih jauh ya, jadi kita nggak perlu mikirin dulu yang sulit-sulit gitu ya. Jadi aku bilang sama dia juga yang penting kita sekarang sama-sama support. Cuman memang waktu itu kenapa didokumentasikan, ini juga aku ngejawab ya.
karena maksud aku tuh karena tujuan dari dulu juga ayah ketika bikin sesuatu kenapa didokumentasikan, karena itu salah satu jadi aset nanti suatu saat nanti gitu, ketika kita udah tua kita tuh bisa ngelihat sesuatu video, oh ini waktu gua waktu bayi, gua waktu kayak gitu sebenarnya mah. Cuman ya nggak nyangka aja kalau misalkan bisa di aware sama orang banyak gitu. Jujur kakak-kakaknya itu tipikal orang yang sangat penyayang sama dia. Jadi di situ aku juga bisa ngelihat sosok yang bahwa Lini disayang sama keluarganya gitu. Jadi aku seneng begitu dekat sama keluarga, dan begitu pun aku dekat sama adik-adik gitu. Jadi ketika aku coba untuk buat Lini untuk berbaur di keluarga aku tuh tidak perlu waktu banyak karena satu sifat gitu kita tuh gitu. Alhamdulillah, maksudnya karena kan pada dasarnya kalau aku lebih kayak menitipkan diri kan gitu. Jadi sama-sama kayak aku nggak mau dia cuma kenal sama aku aja terus menghabiskan waktu hanya berdua aja. Jadi kayak pengen seenggaknya aku kenal ke saudara-saudaranya, karena ketika aku ketemu sama dia aku kenal sama kakak-kakaknya. Jadi alangkah baiknya ketika di sini aku kenalin juga sama adik-adik aku. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.